Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan min hadratus Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an, li sihhati jasadina wa qulubina, li syamradina zahiran batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad, la saqama liman afina li masalihina, li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'azzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Fususul Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi tentang adanya keserupaan rohani antara rupa Allah dan rupa manusia. Nah, ketika Allah Ta'ala meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia, maka adanya ruh itu yang memungkinkan adanya keserupaan rupa rohani antara manusia dengan Allah Ta'ala. Melalui ruh itu, manusia bisa memiliki akhlaknya Allah. Melalui ruh itu, manusia bisa menjadi pengejawantahan af'alnya Allah atau perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu disebutkan kemarin bahwa lahiriah manusia itu makhluk, batiniyahnya adalah Allah. Oke ya. Jadi itu menjadi bahan bagi diri kita untuk memproses diri senantiasa mendekat kepada hadiratnya hingga akhirnya akhlak kita adalah akhlak hadiratnya dan perbuatan kita adalah perbuatan hadiratnya itu. Walihada, dan karena ini, yaitu karena batinnya manusia itu al-haq, wasafa, merancang itu Allah Ta'ala kepada itu batin, bitadbir, dengan mengatur, lihadzal haikali, bagi adanya rangka ini. Jadi ya, Allah Ta'ala itu merancang karena dalamnya kita itu al-haq ya, kemahabenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lahiriahnya itu makhluk, maka Allah merancang yang batiniyah itu mesti mengatur yang lahiriah. Ruh kita itu mesti menjadi komandan di dalam kehidupan jasad. Ruh kita itu mesti menjadi supir
bagi perjalanan hidup jasad. Baru nanti tujuannya itu pasti benar. Tidak mungkin melenceng-melenceng karena ruh sendiri adalah bayang-bayang kehadiran Allah Ta'ala di dalam diri manusia. Jangan kebalik. Kalau kebalik itu bagaimana? Ruhnya itu terpenjara, tidak berdaya, lemah, terkucilkan. Sementara yang hidup, yang menjadi komandannya itu adalah nafsu amarah. Jangan terbalik. Kalau terbalik seperti itu, maka manusia tidak akan pernah tahu alamat mana yang akan dituju dalam kehidupan ini. Fa innahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Yudabbiru, mengatur Allah al-amru kepada itu perkara minas sama'i, dari langit, wa huwa, adapun itu sama al-ulu, ialah posisi yang tinggi, ilal ardi, ke bumi, wa huwa, adapun itu bumi, asfalus safilin, ialah paling rendahnya elemen. Lianna, karena sungguhnya itu ard, asfalul arkan, ialah paling rendahnya elemen, kulliha, semuanya itu elemen. Jadi ya, nah sebagaimana Allah ya, roh itu mengatur jasad semestinya. Nah, karena apa? Karena Allah Ta'ala itu mengatur berbagai macam perkara dari langit ke bumi. Nah, di dalam tafsir Ibnu Arabi, apa yang disebut sebagai langit itu menunjuk kepada roh. Dan apa yang disebut sebagai ard, sebagai bumi, itu menunjuk kepada jasad. Jasad tidak dalam artian yang sempit, jasad manusia, seluruh jasad alam semesta. Jadi ya, Allah Ta'ala mengatur perkara kehidupan itu dari langit ke bumi. Nah, itu kemudian diterjemahkan secara konkret ketika roh mengatur jasad manusia di dalam perjalanan suluk menuju kepada Allah Ta'ala. Nah, karena itu jangan biarkan roh kita itu merana, terkerangkeng, terpenjara. Berilah medan garap yang sangat luas roh itu, agar jasad kita digarap oleh roh, bahkan agar nafsu kita digarap oleh roh. Ketika nafsu kita itu digarap oleh roh, maka nafsu pun menjadi kendaraan bagi amal-amal kebaikan. Makanya ya, di dalam tingkatan nafsu itu, yang pertama, tingkatan paling rendah, dan ini yang buruk, nafsu amarah. Jadi nafsu yang mengajak kepada segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, mengajak untuk menjauh dari hadiratnya, dan nafsu amarah. Nah, ini yang konotasinya pasti buruk, ya. Tapi karena nafsu bertingkat-tingkat, maka tidak setiap nafsu itu buruk. Yang kedua, nafsu lawamah. Ya. Nafsu yang sudah bisa melakukan otokritik atau kritik ke dalam dirinya sendiri. Jadi ketika orang sudah bisa menceramai dirinya sendiri, sudah bisa menasehati dirinya sendiri, kau itu kurang begini, kurang sregep, kurang begitu, kau itu juga kurang jujur, dan menasihati diri sendiri. Nah, itu berarti nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Nah, itu sudah mulai baik. Sudah mau menginjak dunia kedewasaan rohani. Kalau nafsu amarah itu sepenuhnya mentah dan buruk, maka ketika sudah diproses menjadi nafsu lawamah, itulah
awal mula dari kedewasaan rohani karena orang sudah berani melakukan otokritik atau kritik ke dalam dirinya sendiri. Selama orang tidak bisa mengkritik dirinya sendiri, selama itu pula orang ini tidak akan pernah berubah menjadi baik. Baru ketika sudah mulai insaf dengan melakukan kritik ke dalam, mulai menapaki jalan kebaikan. Terus nafsu yang ketiga itu nafsul mulhamah, lebih baik lagi. Yaitu nafsu yang senantiasa membimbing, yang senantiasa menjadi kendaraan bagi kebaikan-kebaikan. Sudah bagus itu. Jadi sudah tidak punya hasrat kepada kelalaian, kepada kesia-siaan, apalagi kepada kemungkaran, itu sudah tidak punya hasrat lagi. Nafsu mulhamah itu. Lebih kukuh lagi di atasnya nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang sudah tentram di dalam sembah sujud kepada hadiratnya. Nafsu yang kuda-kuda rohaninya sudah tangguh, dan untuk itu Allah memberikan penghargaan dengan memanggilnya secara spesifik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah. Ya. Betapa sangat berbahagianya ketika orang itu sudah dipandu oleh nafsunya yang mutmainnah tadi. Karena mendapatkan panggilan secara spesifik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atasnya lagi nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ini merupakan pengembangan dari nafsu mutmainnah itu tadi. Jadi ya, roh kita karena merupakan bayang-bayang kehadiran Allah Ta'ala, maka mestinya mengikuti langkah-langkah Allah. Allah itu mengatur berbagai macam perkara kehidupan dari langit ke bumi, maka demikian pula mestinya roh kita itu mengatur langkah-langkah jasad. Semestinya mengatur langkah-langkah jasad. Roh itu gesit. Jadi jasad saja yang melempem. Ya, apalagi jasad yang melempem ditumpangi oleh nafsu, makin melempem. Jadi kita mesti tidak boleh tidak terus menerus melakukan riyadhah dalam rangka memproses agar roh itu secara sempurna menjadi komandan bagi jasad. Oke. Wasammahunna, kembali kepada perkara perempuan. Wasammahunna bin nisa, wasammahunna, dan menamai Allahunna kepada itu perempuan bin nisa'i dengan sebutan nisa. Wa huwa adapun itu lafaz nisa jam'un la wahida lahu, ialah jama'. La wahida, tidak ada mufrad lahu bagi itu lafaz nisa. Min lafzihi, dari lafadznya itu nisa. Jadi ini ya, kalau di dalam bahasa Arab itu kan isim mufrad, isim tasniyah, terus jamak taksir ya. Lah ini jamak tidak ada mufradnya. Ini kalau pernah belajar bahasa Arab ya. Jamak tidak ada mufradnya. Bukan seperti rajulun, rajulani, terus rijal, bukan. Ini langsung nisa gitu aja. Jadi ini tidak ada mufradnya ini. Cuman jamak semata-mata. Walidzalika qala, dan karena itu bersabda siapa Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Hubbiba, dibikin, mencintai, ilayya kepadaku min dunyakum, dari dunia kalian, salasun, apa tiga? An-nisa. Oh, yang pertama perempuan. Jadi kenapa kok ini langsung jamak, kok tidak mufrad, satu perempuan misalnya ya? Karena yang dimaksud itu adalah semua perempuan. Semua perempuan itu adalah tajalli dari jamaliyah Allah, dari sisi
keindahan dari sisi kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul, dan tidak bersabda itu Kanjeng Rasul al-mar'atu, perempuan, satu perempuan, enggak, langsung nisa. Nah, berarti apa ya? Yang disenangi oleh Kanjeng Rasul itu dalam hidup apa? Kedamaian, ketentraman, kelembutan, gitu loh ya. Itu yang dicintai oleh beliau. Karena di dalam nama-nama Allah, dalam Asmaul Husna itu dimensi jamaliyah Allah itu jauh lebih mendominasi dibandingkan dimensi jalaliyah atau kelaki-lakian atau keagungan Allah Ta'ala. Lebih mendominasi dimensi jamaliyah, keindahannya itu. Berarti kalau Kanjeng Rasul itu mencintai keindahan, kelembutan, kedamaian, keteduhan dan lain semacamnya, itu sesungguhnya merupakan respon beliau terhadap Asmaul Husna atau nama-nama Allah Ta'ala yang indah itu. Respon. Jadi karena itu hidup yang sehat adalah hidup yang penuh dengan kedamaian. Bukan penuh dengan benci, dengan keruwetan, kegalauan, bukan. Jadi hidup yang sehat itu, yang natural, yang alami, yang merupakan dalam tanda kutip fotokopi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan terus-terusan lembut? Tidak juga. Ada waktunya kita bersikap tegas sebagaimana Nabi juga ada waktunya bersikap tegas. Beliau orang yang paling tegas di antara semua orang yang tegas, tapi juga beliau paling lembut di antara setiap orang yang lembut. Sempurnalah kemudian beliau karena merupakan prototipe dari kehadiran Asmaul Husna itu sendiri, kehadiran dari nama-nama Allah Ta'ala yang indah itu. Oke, fara'a, maka menjaga Allah ta'ukhuruhunna terhadap posisi akhirnya itu perempuan, fil wujud, dalam wujud, anhu dari itu laki-laki. Jadi maka Allah Ta'ala tetap menjaga posisi perempuan itu karena di dalam penciptaan ya, perempuan itu yang terakhir. Allah, Adam laki-laki, Hawa katanya. Jadi posisi perempuan sebagai yang terakhir itu tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Agar apa? Agar tetap alami, agar tetap natural dijaga. Maka dengan demikian kemudian laki-laki punya kodrat mencintai perempuan, karena dengan mencintai perempuan sebenarnya mencintai bagian dirinya sendiri, bagian laki-laki itu sendiri. Jadi karena itu ya, ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan, itu sesungguhnya menyalahi kodrat. Menyalahi kodrat. Bagaimana melakukan kekerasan kepada bagian dirinya sendiri? Kan gitu. Jadi menyalahi kodrat. Jadi karena itu kemudian dijaga oleh Allah Ta'ala posisi atau bagian terakhirnya dari itu perempuan. Fa'innan nus'ah, ini asal katanya, karena sesungguhnya itu nus'ah ya, hiya ta'khir, ialah mengakhirkan. Jadi ya, kata-kata nisa itu paralel dengan kata-kata nus'ah yang artinya meletakkannya di akhir. Meletakkan di akhir. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Jadi ya, ini kata-kata nasi yang mustaq dari lafadz yang sama dengan nisa, yang berarti apa? Menunda atau meletakkannya di akhir. Innaman nasi'u, hanya saja adapun penundaan itu, ini yang dimaksud sebenarnya adalah penundaan bulan haram oleh orang-orang jahiliyah agar mereka bebas berperang. Nah, di bulan haram itu kan tidak boleh berperang, tapi oleh mereka ditunda. Nah, ini justru semakin menambah kekafiran mereka. Semakin menambah kekafiran mereka.
Wal bai'u binasiatin, adapun jual beli binasiatin dengan adanya nasihat itu yaqulu menyatakan itu orang bitakhirin, yaitu dengan membayar di akhir, membayar di akhir. Falidzalika maka karena itu zakara menyebut siapa Nabi an-nisaa kepada itu adanya perempuan. Jadi karena perempuan itu berasal dari kata nus'ah, sama asal usulnya dengan kata nus'ah, maka perempuan itu posisinya di akhir. Allah Ta'ala laki-laki, perempuan di akhir. Tapi dalam bab yang paling dicintai oleh Nabi berada di awal. Aku ditakdirkan untuk mencintai 3 hal. Pertama perempuan, yang kedua wewangian, yang ketiga salat. Oke, kalau yang perempuan pertama itu sudah jelas. Kenapa? Karena paling sempurna menyaksikan Allah Ta'ala itu di perempuan. Tuh alasannya jelas. Terus yang kedua, kenapa? Kok wewangian kok bukan salat? Karena wewangian itu merupakan simbol dari seluruh kebaikan. Seluruh amal baik itu wangi. Makanya orang-orang di surga itu tanpa menggunakan minyak wangi, itu wangi. Bahkan keringatnya itu wangi. Kenapa? Karena merupakan himpunan dari kebaikan-kebaikan. Jadi itu ya. Kalau sholat hanya merupakan bagian dari wewangian. Gitu. Itu alasannya kenapa kok perempuan wewangian sholat. Jadi dalam hal yang dicintai oleh beliau, pertama kali perempuan masuk akal. Karena paling sempurna menyaksikan Allah Ta'ala di perempuan. Oke. Fama ahabbahunna maka tidaklah mencintai itu Kanjeng Rasul hunna kepada perempuan illa bil martabati, kecuali dengan adanya martabat perempuan itu. Martabatnya adalah bagian dari laki-laki. Kalau orang itu waras, pasti mencintai dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menghimpun berbagai macam kebaikan untuk dijadikan bekal. Itu waras. Kalau orang nggak waras, maka orang itu menganiaya dirinya sendiri dengan menumpuk-numpuk berbagai macam pengingkaran. Jadi ya, sebenarnya agama kita itu sangat rasional, sangat rasional. Jadi sangat masuk akal. Kenapa kita mesti mengerjakan kebaikan? Kenapa Allah mesti mewajibkan perbuatan ini dan itu? Itu dalam rangka mewujudkan kasih sayang kepada diri sendiri. Dalam rangka mewujudkan kasih sayang kepada diri sendiri. Kenapa kok dilarang manusia itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa dan lain semacamnya? Karena dengan melakukan kejahatan dan dosa-dosa berarti orang tidak sayang dirinya sendiri. Kan itu. Jadi tidaklah Nabi itu mencintai perempuan kecuali karena martabat perempuan yang merupakan asal usul dari laki-laki itu. Terus wa annahunna, dan sesungguhnya itu perempuan mahalul infial, ialah posisi terpengaruh. Jadi ya, sebagaimana kita laki-laki mestinya terpengaruh oleh adanya nama-nama Allah, terpengaruh oleh akhlak Allah Ta'ala, maka demikian pula perempuan terpengaruh oleh laki-laki karena asal usulnya adalah laki-laki. Terpengaruh. Mahallul infial. Nah, karena perempuan mahallul infial ya, posisi keterpengaruhan, maka laki-laki itu meletakkan jejak-jejaknya di perempuan. Contoh, dengan adanya pernikahan. Nanti kan punya anak. Nah, anak itu merupakan jejak-jejak laki-laki. Karena itu ya, kalau di dalam Islam kan bin. Jadi ke orang tua laki-laki itu loh. Bin atau bintu fulan.
ibnu fulan, ke laki-laki gitu. Jadi perempuan itu mahallul infial. Mahallul infial. Wa ta'thir dan keterpengaruhan minar rajuli dari laki-laki. Fa'ahabbahunna maka mencintai laki-laki kepada perempuan lil iltidzat karena adanya kelezatan bitakthir dengan memberikan jejak di situ. Itu ketika adanya hubungan suami istri itu. Fahunna maka adapun itu perempuan lahu bagi itu laki-laki katabiati seperti karakter lil haqi bagi Allah Ta'ala yang maha benar. Jadi posisi perempuan bagi laki-laki itu seperti posisi tabiat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati fata fiha yang membukakan Allah fiha di dalam itu tabiat suarul alam terhadap adanya rupa-rupa alam. Jadi ya, kalau perempuan itu merupakan pembuka bagi laki-laki bagi lahirnya anak, maka tabiat itu merupakan pembuka bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan alam raya. Dengan apa? Dengan membuat aktif nama-nama hadiratnya. Ya. Nama-nama Allah Ta'ala itu memiliki objek itu. Memiliki objek. Misalnya Al-Khaliq yang mencipta. Yang diciptakan, ya alam ini. Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Yang dikasih rezeki, ya alam ini. Ya. Nah, ketika nama-nama Allah Ta'ala itu diaktifkan, maka wujudnya adalah penggarapan alam semesta ini. Jadi karena itu, saksikanlah alam ini tidak berjarak dengan namanya. Dengan namanya, tidak berjarak. Nah, karena nama itu tidak berjarak juga dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjarak itu semata-mata dalam pembahasan, realitasnya tidak berjarak, maka saksikan alam raya ini sekaligus menyaksikan zat Allah, menyaksikan namanya juga. Coba praktekkan, coba bisa enggak? Bisa enggak? Cengang-cengang. Praktekkan. Menyaksikan alam, oke ya, menyaksikan alam ini ya. Kita menyaksikan namanya juga kan. Kan nggak mungkin ini terwujud tanpa aktivitas nama itu. Kan nggak mungkin terwujud. Jadi ini tidak mengada dengan dirinya sendiri alam ini. Tapi merupakan garapan dari nama-nama Allah Ta'ala. Nah karena itu menyaksikan hasil garapan nama-nama, otomatis semestinya kita menyaksikan nama-nama. Nama yang dimaksud bukan Budi, bukan Tono ya. Jadi nama yang dimaksud itu tertuju kepada apa? Tertuju kepada atribut-atribut yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, yang dengan atribut itu Allah memunculkan alam semesta. Masih ngerti ya? Jadi ketika laki-laki itu membuka jejaknya lewat perjumpaan dengan perempuan lewat pernikahan itu, jejak-jejaknya adalah anak-anak itu. Nah, maka Allah Ta'ala membuka alam semesta ini dengan adanya tabiat dari nama-nama Allah Ta'ala. Jangan masih ngantuk ya, kalian sudah setengah hari loh tidur ya. Jangan masih ngantuk. Nanti habis ini, habis budan nggak boleh tidur. Harus ada yang dikerjakan. Biar meniru apa? Meniru kreativitas Allah Ta'ala. Bitawajjuhil iradi, dengan adanya tawajjuh yang bersifat kehendak, wal amril ilahi, dan perkara keilahian, alladzi huwa, yang adapun itu ladzi nikahun fi alamis suwar al unsuriyah, ialah pernikahan di alam rupa-rupa yang terdiri dari unsur-unsur. Jadi ya, ini begini ya. Ketika Allah Ta'ala menghendaki adanya alam ini,
maka tabiat nama-namanya itu kemudian difungsikan. Sama, ketika Allah Ta'ala menghendaki terjadinya regenerasi, pergantian demi pergantian generasi manusia, dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa ribu, berapa juta generasi. Nah, ketika Allah Ta'ala menghendaki regenerasi, maka dikehendaki adanya pertemuan laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang disebut dengan nikah, ya. Jadi nikah dalam pemahamannya yang hakiki, nikah dalam pemahamannya yang luas. Yang luas. Ketika Allah Ta'ala menggunakan namanya Al-Khaliq, kan tidak hanya nama itu. Allah Ta'ala juga menggunakan namanya Al-Muhyi, yang menghidupkan. Allah Ta'ala juga menggunakan namanya Ar-Razak, yang memberikan rezeki. Dan lain semacamnya. Nah, itu kan digabung. Nah, hakikat nikah itu ya begitu. Dalam pemahaman yang luas, dalam pemahamannya yang hakiki. Jadi ketika Allah Ta'ala menghendaki regenerasi, maka dipertemukan laki-laki dan perempuan. Siapakah yang berada di balik regenerasi manusia demi manusia? Allah Ta'ala sendiri. Jadi karena itu ada ungkapan, ketika masih ada bayi lahir, itu pertanda Allah belum bosan dengan kehidupan. Gitu. Nanti ketika sudah menjelang kiamat, ada banyak orang menikah, tidak punya anak. Semuanya dibikin mandul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu, bayi-bayi itu adalah takdir-takdir yang baru datang dari hadiratnya. Itulah juga sebabnya kenapa Nabi itu sangat mencintai bayi-bayi itu, anak-anak kecil itu, karena mereka baru datang dari takdirnya. Dan yang baru datang dari takdirnya itu senantiasa menyenangkan, senantiasa menyejukkan. Itulah juga sebabnya kenapa ketika hujan turun, Nabi sering hujan-hujanan. Ketika ditanya kenapa, karena hujan baru datang dari takdirnya. Terus, wahimmatun fi alamil arwah an-nuriyah. Jadi, kalau di dalam alam unsur, alam yang nyata ini wujudnya adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan melahirkan regenerasi demi regenerasi. Tapi kalau di alam roh yang bersifat cahaya, itu wujudnya himmah, wujudnya adalah semangat rohani. Jadi ya, ketika kita mengalami semangat rohani, itu disebut lahir kembali. Lahir kembali. Jadi ada kelahiran secara jasmani, ada kelahiran secara rohani. Dan munculnya semangat yang baru dalam dunia keilahian, itu berarti mengalami kelahiran secara rohani. Dan kelahiran secara rohani wajib dialami oleh setiap salik, oleh para penempuh jalan keilahian. Sebab kalau tidak lahir kedua kalinya, bagaimana mungkin amal-amalnya bisa menembus langit demi langit? Sabda Nabi Isa alaihissalam, la yalijas sama malam yulad marratain. Tidak mungkin bisa menembus langit demi langit kecuali kalau orang itu minimal lahir 2 kali. Jadi lahir dari rahim ibu nggak cukup, harus lahir secara rohani. Jadi pondok Ramadan ini sanggupkah melahirkanmu secara rohani, lahir kedua kalinya, muncul kesadaran yang baru ya. Menghadapi kenyataan sudah dengan kacamata yang baru, dengan semangat keilahian. Itu lahir rohani. Nah kalau itu ada, itu berarti sukses lahir yang kedua kalinya. Kalau tidak ada, masih tetap yang pertama. Dan karena itu masih kusam-kusam juga rohaninya. Yang pertama. Wa tartibu muqaddamatin fil ma'ani lil intaj. Jadi kalau tadi di alam rohani itu bernama semangat, terus yang kedua ya, yang ketiga ya, yang pertama adalah pernikahan laki-laki perempuan melahirkan regenerasi. Yang kedua, pernikahan yang dimaksud itu adalah pernikahan dari komponen-komponen kesadaran, kemudian melahirkan seseorang untuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus
Yang ketiga itu tartibu muqaddamatin fil ma'ani, yaitu adanya urut-urutan yang merupakan pendahulu bagi lahirnya satu kesimpulan. Nah, misalnya begini ya. Misalnya begini. Adanya perkara keilahian ya, perkara keilahian. Misalnya keterangan-keterangan ini ya. Itu kan melahirkan adanya gambaran-gambaran. Ya, keterangan-keterangan saya ini melahirkan adanya gambaran-gambaran. Nah, nanti gambaran-gambaran itu diurut sendiri oleh orang-orang yang mendengarkannya, bagaimana bisa melahirkan adanya kesimpulan. Jadi bukan lantas kocar-kacir, itu tidak. Ini kan sampai di keterangan ini kan pertamanya cuma membahas satu hadis toh. Nah, ini kan ada urut-urutannya. Ada urut-urutannya ini. Ada urutannya. Nah, urutan-urutan yang merupakan pengawal, pendahulu bagi adanya kesimpulan itu di sini menjadi gamblang dengan adanya pernikahan, makna-makna pemahaman itu sendiri menjadi gamblang. Misalnya orang yang sudah kebak ilmunya, itu kan runtut itu, ngomong itu, seret, runtut kan. Nah, itu yang disebut tartibu muqaddamatin lil ma'ani fil intaj. Gitu ya. Kan runtut. Nah, beda dengan orang yang tidak memiliki ilmu apapun selain tidak runtut, kocar-kacir pula. Kan lain. Jadi, nah, urutan-urutan ini ya, urutan-urutan ini semuanya disebut sebagai pernikahan hakiki. Pernikahan hakiki. Jadi ada berbagai macam komponen pengetahuan yang kemudian ketika disusun menjadi ini. Ketika disusun dalam perspektif yang lain menjadi itu. Dan lain semacamnya. Wa kullu dzalika nikahul fardiyatil ula. Wa kullu dzalika, adapun semua itu, semua itu yang disebutkan nikahul fardiyatil ula ialah nikah keunikan yang pertama fi kulli wajhin min hadzal wujuh, dari setiap cara, dari berbagai macam cara ini. Itu ya. Itu disebut dengan apa? Pernikahan unik yang pertama. Apa wujudnya pernikahan unik yang pertama itu? Begini. Yang pertama zat Allah, ahadiyatullah, zat Allah ya. Nah, ahadiyatullah itu tidak bisa terkonsepsikan ya. Tidak bisa terkonsepsikan. Keesaan Allah Ta'ala yang tak tersentuh oleh kekuatan pikir manapun. Itu ahadiyatullah. Sementara kalau wahidiyatullah, keesaan Allah yang dipersepsikan. Yang sudah ada dalam gambaran. Itu wahidiyah. Kalau ahadiyah, keesaan yang tidak ada dalam gambaran manusia. Dari saking mutlaknya Allah Ta'ala. Tapi kan Allah Ta'ala memperkenalkan diri juga loh. Melalui firman-Nya, melalui ciptaannya. Nah, Allah yang kita pahami lewat perkenalan dari hadiratnya itu, nah itu yang disebut sebagai wahidiyah. Disebut sebagai wahidiyah. Nah, jadi yang disebut dengan pernikahan unik yang pertama itu adalah zat Allah Ta'ala, ahadiyahnya, kemudian nama-nama Allah Ta'ala yang dipakai untuk menggarap terciptanya alam raya ini dan memelihara alam raya ini. Terus yang ketiga itu at-tabi'atul kulliyah, yaitu adanya karakter dari keseluruhan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ini ada ketersambungannya antara ahadiyah Allah, Allah Esa. Tapi kan namanya banyak toh. Namanya itu kan banyak. Nah, nama-nama itu beroperasi. Ketika nama-nama beroperasi, alam semesta wujudnya. Nah, alam semesta itu memiliki karakter. Memiliki karakter. Jadi antara Allah Ta'ala Al-Ahad, nama-nama hadiratnya, dan alam semesta yang merupakan garapan nama-nama itu merupakan adanya keterpaduan. Itu yang disebut sebagai apa? Nikah unik yang pertama. Pernikahan unik yang mana? Bisa dipahami ya? Ya. Kita tetap berharap ya, karena
Syekhul Akbar ini wali yang sangat ampuh ya. Kita berharap untuk dapat barokahnya. Amin. Sangat ampuh. Sampai-sampai diungkapkan bahwa seluruh karya tasawuf dari sufi yang lain itu tak lebih dari footnote dari karyanya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Hanya footnote. Faman ahabban nisa. Oke, saya kira ini aja ya. Moga-moga manfaat barokah untuk diri kita. Kalau barokahnya itu berlipat-lipat, kalian yang nggak paham hari ini, lama-lama bisa mengajar fususul hikam juga. Sebab itu barokah namanya. Jadi betapa barokah itu konkret ya. Banyak semula yang tidak saya pahami di dalam fususul hikam ini, terus saya menghubungi rohani beliau, tiba-tiba gamblang gitu. Tiba-tiba gamblang. Dan ini konon kata salah seorang penafsirnya, itu Mullah Abdurrahman Jami, kalimat-kalimatnya Syekhul Akbar Ibn Arabi ini sengaja dipersulit agar tidak setiap orang menjamah kitab-kitabnya. Sengaja dipersulit. Jadi karena itu kitab ini sangat sulit kalau hanya diterjemah, wajib diterangkan. Kalau tidak diterangkan cuma diterjemah, tambah mumet pembacanya. Oke, saya kira itu saja. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli